Pernah dengar nama Lawang Sewu di Semarang? Pasti sering banget kan? Nah, di paparan sejarah kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan soal sejarah lengkap dari ikon kota yang satu ini. Jangan salah, di balik namanya yang super populer, gedung ini nyimpen rahasia militer dan urat nadi logistik yang luar biasa banget sejak awal tahun 1900-an loh. Jadi, daripada cuma dengerin rumor di internet atau cerita sensasional yang belum jelas kebenarannya, mending kita telusuri langsung asal-usul aslinya dari arsip-arsip sejarah. Yuk, siap-siap buat jalan-jalan menembus waktu. Coba deh kalian cari Lawang Sewu di internet. Pasti langsung dibanjiri sama cerita hantu atau konten uji nyali kan? Tapi jujur aja, kali ini kita sengaja mau geser fokusnya. Kita kesampingkan dulu deh semua mitos dan sensasi mistis itu. Kita bakal benar-benar fokus ke fakta dan arsip sejarahnya, biar kita paham peran aslinya buat Indonesia. Dan percayalah, kenyataan sejarahnya itu jauh lebih menakjubkan daripada cerita hantu manapun yang pernah kalian dengar. Biar paparan kita makin terarah, ini rute perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas fakta di balik Lawang Sewu. Kedua, perannya sebagai markas kereta api Hindia Belanda. Ketiga, era Jepang dan pertempuran. Dan terakhir, statusnya sebagai cagar budaya nasional. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Fakta di balik Lawang Sewu, memahami saksi bisu sejarah. Kalau kita lihat perjalanannya, Lawang Sewu ini punya sejarah lengkap yang luar biasa panjang dan dinamis. Gedung ini lahir di awal abad ke-20, tepatnya di era Hindia Belanda, dengan tujuan logistik yang sangat spesifik. Terus, dipaksa beralih fungsi jadi basis militer pas zaman pendudukan Jepang. Gak berhenti di situ, tempat ini juga jadi arena pertumpahan darah di masa kemerdekaan tahun 1945, sampai akhirnya direstorasi di era modern seperti sekarang. Kelihatan banget kan, setiap transisi di lini masa ini benar-benar ngubah nasib bangunan ini secara drastis. Lanjut ke bagian kedua, markas kereta api Hindia Belanda, awal mula yang megah. Jadi gini, Lawang Sewu itu dibangun antara tahun 1904 sampai 1907 dengan satu alasan logis, sebagai markas besar atau pusat administrasi perusahaan kereta api swasta Belanda, yaitu NIS. Makanya, tempat ini didesain super mega buat nampung aktivitas perkantoran yang sibuk banget. Dan ini dia fakta menariknya. Meskipun namanya Lawang Sewu yang artinya 1000 pintu, kalau dihitung beneran jumlah pintunya cuma sekitar 928 loh. Kok bisa banyak banget? Ya ini dirancang secara brilian buat sirkulasi udara di iklim tropis kita, biar para pegawai administrasi waktu itu tetap nyaman kerja seharian tanpa AC. Dibangun sama pemerintah kolonial, gedung ini ibaratnya tuh jantung urat nadi ekonomi Jawa Tengah pada masanya. Semua pergerakan hasil bumi yang nilainya fantastis, kayak gula dan kopi, dikoordinasikan langsung dari meja-meja di dalam gedung ini. Jadi, mulai sekarang, coba bayangin Lawang Sewu bukan sebagai gedung kosong yang gelap dan seram, tapi sebagai pusat kendali logistik yang sibuk dan vital banget. Tanpa administrasi harian yang efisien di sini, operasional kereta api di Jawa Tengah bisa dibilang bakal lumpuh total. Nah, sekarang kita masuk ke fase yang lebih menegangkan. Bagian ketiga, era Jepang dan pertempuran, masa transisi yang berdarah. Fungsi bangunan ini kemudian berubah drastis, 180 derajat. Dari yang tadinya kantor sipil yang rapi, mendadak berubah jadi markas militer yang keras selama masa pendudukan Jepang. Suasana birokrasi yang sibuk langsung keganti sama ketenggangan perang. Dan perlahan tapi pasti, gedung ini terseret ke dalam pusaran perjuangan kemerdekaan kita di bulan Oktober 1945 dan menjadikannya saksi bisu dari salah satu pertempuran paling bersejarah. Transisi kelam ini terjadi dalam beberapa tahap nih. Pertama, militer Jepang langsung ngambil alih gedung ini karena lokasinya yang emang strategis banget di pusat kota Semarang. Kedua, mereka jadiin tempat ini sebagai kubu pertahanan militer. Puncaknya, waktu pemuda-pemuda Indonesia berjuang rebut kemerdekaan, Lawang Sewu malah jadi titik pusat pertempuran 5 hari di Semarang yang legendaris itu. Disinilah darah para pahlawan kita tumpah. Jadi sebenarnya, sejarah militer dan perjuangan heroik inilah yang paling melekat kuat di dinding-dinding Lawang Sewu, bukan mitos-mitos itu. Terakhir, kita masuk ke bagian keempat, status cagar budaya nasional, kemenangan pelestarian. Inti dari pembahasan kita hari ini tuh sebenarnya sederhana tapi penting banget. Sejarah itu adalah pengetahuan, bukan sekedar bahan buat mitos atau sensasi horor semata. Pesan inilah yang terus diperjuangin sama para peneliti dan pengelola. Pas kita ngunjungin tempat bersejarah kayak gini, kita tuh sebenarnya punya tanggung jawab moral buat mempelajarinya. Kita harus menghargai fakta bahwa bangunan ini adalah bagian krusial dari rekam jejak identitas bangsa kita. Dan hari ini, kita patut bangga karena Lawang Sewu udah berdiri tegak sebagai cagar budaya nasional yang dilindungi negara. Bangunannya difungsikan secara brilian jadi museum edukasi perkeretaapian. Ini seakan ngembaliin ingatan kita ke fungsi logis aslinya di awal abad ke-20. Hal ini benar-benar memberdayakan kita sih.
Dengan melihat Lawang Sewu sebagai warisan budaya yang terawat indah, kita akhirnya bisa mengapresiasi nilai historisnya secara penuh, tanpa harus terus-terusan terkurung dalam cerita legenda urban yang sempit. Sebagai penutup paparan kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif nih buat kalian semua. Kira-kira, bangunan bersejarah apa lagi ya di sekitar kalian yang menyimpan kisah tersembunyi? Karena setelah kita berhasil ngebongkar tabir mitos Lawang Sewu dan nemuin sejarah lengkap logistik serta militernya yang luar biasa, kita jadi sadar kalau sejarah aslinya itu seringkali jauh lebih menakjubkan daripada sekedar rumor di jalanan. Mulai sekarang, yuk kita lihat landmark di sekitar kita dengan kacamata sejarah yang lebih kritis. Makasih udah ngikutin penelusuran kita kali ini, teruslah penasaran dan sampai jumpa.